Tak kenal maka tak sayang. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Perkenalkan, saya Siti Purnami. Saya biasa dipanggil Coach Ami, asal kota saya dari Semarang. Dan saat ini saya berada di kelompok modul B2. Alhamdulillah setelah mengganti sarapan pagi dan makan malam saya dengan nutrisi Herbalife dan saya menjalankan pola hidup sehat dan aktif, alhamdulillah saya terbantu turun 18 kilo, stamina dan kesehatan semakin luar biasa. Terima kasih Allah, thank you Herbalife. Latar belakang saya adalah saya seorang ibu rumah tangga dan saya mantan karyawan toko. Saya bekerja selama 21 tahun. DMO yang saya lakukan, saya FNC, kemudian saya juga melakukan timbang-timbang, saya flyeran, saya gali COI, dan melakukan fit club di NC. Oke, selamat datang peserta Fokus Group Institut periode 37. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah selesai. Untuk menyatukan frekuensi kita, mari kita membaca ikrar sehat sejahtera bersama-sama. Mohon tangan kanannya di dada sebelah kiri dan kita buka mic-nya. Kita membaca bersama-sama ya teman-teman. Ikrar sehat sejahtera. Ikrar sehat sejahtera. Saya sayang diri saya. Dan bersemangat. Saya suka tolong orang. Saya fokus pada urusan yang baik dan orang. Layak dari dalam hidup saya. 10. Saya bebas keuangan. 11. Keuangan baik. 11. Saya bisa lakukan doa, sedekah, kerja, presidensi kita pasti bisa. Yes. Terima kasih. Oke, sebelum acara member training dimulai, mohon untuk keseriusan kita, bahwa kita menunjukkan keseriusan kita, mohon semuanya untuk buka kamera, ya, karena speaker kita siang ini tidak akan muncul kalau teman-teman tidak buka kamera. Oke, saya lihat dulu, saya cek. Nah, alhamdulillah sudah pada buka kamera semua. Nah, aturan member training. Sebelum dimulai, tolong perbaiki niat, hadirkan rasa bahagia, rendah hati, dan jadi gelas yang kosong. Materi member training ini untuk saya yang harus berubah. Bukan upline, bukan downline, atau pasangan. Ikat ilmu dengan mencatat dalam satu buku khusus fokus group. Belajar fokus dan siap action. Nah, kita masuk ke member training materi kedua.
Personal Development Training yang akan dibawakan oleh seorang yang luar biasa. Latar belakang beliau adalah seorang personal di salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia selama 10 tahun. Dengan posisi terakhir sebagai Account Office Bisnis Mikro. Di tahun 2013, beliau mulai melakukan bisnis ini secara part-time di luar jam kerja sebagai pekerja bank. Melihat hasil yang signifikan selama 2 tahun berbisnis secara paruh waktu, di tahun 2015 akhirnya memutuskan resign dan sekarang full time mengerjakan bisnis Herbalife. Tidak panjang lebar lagi, biarkan beliau nanti yang akan menceritakan kisahnya. Oke, kita panggilkan Get Team Member 2500 RO Coach Edika Saputra. Yeay. Luar biasa. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ya. Seru sekali, senang sekali hari ini teman-teman bisa ketemu dengan teman-teman semua ya. Wajah-wajahnya fresh semua hari ini ya. Ini wajah-wajah optimis, wah, menyambut akhir bulan ya, yang bakal luar biasa banget. Oke, teman-teman, siapa yang hari ini ya, yang hari ini sedang merasa sangat optimis ya, bahwa dia akan menyelesaikan bulan ini lebih baik dari bulan sebelumnya. Yuk, tunjuk tangan, tunjuk tangan, tunjuk tangan. Saya mau lihat. Saya lagi buka kamera ini. Ini saya lagi buka kamera semuanya. Nih, yang tunjuk tangan Mbak Ami ya, Ciyuliho tunjuk tangan, Mbak Kamila tunjuk tangan. Oh, udah siap tunjuk tangan juga nih. Ya, Kak Nurlina juga tunjuk tangan. Kak Nur tangannya mana Kak Nur? Ya. Kak Lilis, oh Kak Nur juga ya tunjuk tangan, luar biasa. Teh Ayah tunjuk tangan. Oke, semuanya tunjuk tangan ya. Umi juga tunjuk tangan ya, luar biasa. Jadi teman-teman, ya percayalah ya, badai itu sudah berlalu teman-teman. Ya, badai udah berlalu. Ya, kalau Anda bulan lalu atau bulan sebelumnya merasakan tantangan yang luar biasa, ya, repeat order gak sebanyak biasanya dan sebagainya, percayalah itu sudah berlalu. Satu-satunya yang membuat kita bulan ini mungkin masih tersendat adalah mindset. Ya, adalah pola pikir. Ya, teman-teman ingat, tugas kita itu berjuang bukan berhasil. Ya, tugas kita itu berjuang bukan berhasil. Nah, ketika perjuangannya sudah maksimal, percayalah ya, bahwa Tuhan akan memberikan hasil terbaik. Ya, hasil terbaik menurut Tuhan mungkin belum sesuai dengan ekspektasi kita, tapi pasti yang terbaik. Jadi lakukan yang terbaik, ya, berikan yang terbaik, jangan pernah menyerah, itu kuncinya. Ya, dan yakin gitu. Yakin bahwa bulan ini akan jauh lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Oke. Teman-teman, ya, boleh slide dibantu? Oke. Nah, mungkin ada yang belum kenal ya. Ini hasil produk saya, teman-teman. Saya dulu kelebihan berat badan ya karena pola makan. Ya, saya dulu bekerja di salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia ya. Ada tulisannya di gambar sebelah ya. Saya nggak boleh sebut BRI-nya karena itu merek. Jadi, saya dulu kelebihan berat badan ya, obesitas. Kenapa? Karena saya bekerja sebagai analis kredit ya. Namanya analis kredit itu target tercapai makan, target tidak tercapai kena marah bos makan, ya, dapat bonus makan-makan, tidak dapat bonus sokongan makan lagi, ya. Akhirnya yang terjadi berat badan saya terus melambung dari 63 kilo saat menikah, ya. Akhirnya saat sebelum kenal Herbalife itu udah 105 kilo. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, dengan serius program ya, mengikuti bimbingan dari coachnya, alhamdulillah saya total turun 26 kg ya, lebih sehat, lebih bugar, lebih berstamina. Itu foto before after yang di atas itu ya, itu foto saya dan istri waktu menikah. Nah, foto di sebelahnya itu foto event terakhir komunitas Herbalife Jambi sebelum pandemi, teman-teman ya, foto sekitar 2 tahun yang lalu.
Ya, luar biasa. Thank you Herbalife. Oke, slide. Nah, teman-teman, ya, dalam hidup ini, apapun bisnis Anda, ya, apapun bidang yang Anda geluti, Anda harus punya why yang jelas, teman-teman. Kalau enggak, nanti Anda berjalan tak tentu arah, seradak seruduk, ya, habis waktu, habis tenaga, habis biaya. Jadi kita harus punya why yang jelas, harus punya fokus yang jelas. Nah, teman-teman, ya, why itu lebih penting dari how. Apa why saya? Ini why saya. Ya, ini why terbesar saya. Ya, alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, teman-teman, kalau saya tarik lari mengenang kembali ya ke belakang, kenapa saya kemudian tergerak untuk menjalankan bisnis Herbalife, ya, awalnya itu benar-benar agar bisa beli produknya ya lebih murah. Kenapa? Karena anak-anak saya suka sekali minum shake-nya. Ya, kedua anak saya tuh yang di tengah itu seumur itu mungil-mungil ya 2 hari habis 1 kaleng shake. Ya, karena tidak mau lagi minum susu formula. Ya, bayangkan 2 hari habis 1 kaleng shake. Ya, belum bapaknya harus minum, belum ibunya harus minum. Ya, saat itu kami kebingungan. Ya, kami kebingungan karena ya dari posisi saya dan istri rumahnya berjauhan karena saya dinasnya sesuai dengan penempatan kantor. Kemudian istri juga lagi sekolah, ya, hanya punya gaji pokok, itu pun sudah dipotong bank. Kemudian kami juga dalam posisi tidak punya penghasilan tambahan, ya, sehingga saat itu ketika saya mulai turun berat badan dan teman saya ada yang bertanya, ya, disitulah kami memulai menjalankan bisnisnya secara part-time. Tujuannya simple, agar bisa beli shake-nya buat diminum sendiri dan buat anak-anak. Jadi why itu penting sekali, teman-teman. Boleh slide? Oke, nah ini alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, teman-teman melalui Herbalife, ya, kami bisa mendapatkan apa yang saat ini teman-teman lihat gambarnya, ya. Di gambar pertama itu rumah yang sekarang kami tempatin, itu bukan rumah kami, yaitu rumah orang tua. Rumah orang tua ini pernah dipinjam oleh seorang sahabatnya tanpa transaksi jual beli apapun di balik nama, teman-teman. Saking percayanya, ya. Dijadikan agunan bank atas nama temannya. Ya, qadarullah temannya kemudian bisnisnya bermasalah, rumah ini mau disita bank, bayangkan. Dan yang mau nyita teman-teman saya. Karena ternyata temannya orang tua kami ya meminjam di bank tempat saya bekerja dulu. Ya, luar biasa. Alhamdulillah melalui Herbalife ya kami bisa menyelamatkan aset orang tua ini, ya, karena ini rumah yang sangat bersejarah, teman-teman. Bayangkan ya, rumah ini dibangun ketika istri saya kelas 1 SD, baru selesai ketika kami mau menikah. Ya, bayangkan betapa rumah ini dibangun dengan kerja keras, ya, dengan menyisihkan rupiah demi rupiah. Ya, alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, melalui Herbalife Allah mudahkan untuk menyelamatkannya. Yang di sebelahnya, teman-teman, ya, ini ada sebuah ruko, ya. Lokasinya ada di sebuah komplek perumahan yang berada persis di samping Universitas Jambi, ya, universitas terbesar di Jambi. Kemudian di sebelah kanan itu, rumah yang sebelah kanan itu adalah rumah yang kami bangun selama pandemi kemarin. Selama pandemi kemarin, karena Herbalife itu semua trainingnya pakai Zoom, ya. Akhirnya anggaran yang memang kita biasa tabung untuk training, kita gunakan untuk membangun rumah ini. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, rumahnya udah selesai, teman-teman. Tinggal menunggu untuk penempatan saja. Karena ternyata yang namanya orang tua itu kalau pindah rumah perlu proses, ya, tidak bisa segitu saja langsung main pindah tuh, nggak bisa, ya. Karena rumahnya di tempatnya sekarang tuh banyak kenangan dan sebagainya, jadi perlu waktu. Kemudian di sisi sebelah kiri itu, maaf, Masya Allah, tabarakallah, di sisi sebelah kiri itu tempat saya Zoom sekarang ini, teman-teman. Ya, ini ruko yang kita baru beli, ya, alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah.
berada di salah satu simpang 4 paling strategis di Jambi, ya, dekat dengan kantor Korem, dekat dengan SMK besar di Jambi, ya, dekat dengan SMA 1 Jambi. Alhamdulillah, masya Allah. Thank you Allah, thank you Allah. Oke, slide selanjutnya, teman-teman, kita semua pasti lahir, ya. Ya, udah saya pernah mampir ya, udah ya, luar biasa. Jadi kita semua lahir di Herbalife ini dari seorang sponsor, teman-teman, ya. Kalau tidak ada dia, tidak ada kita. Dan mungkin Anda sekarang sedang tidak akur sama sponsor Anda, itu wajar, biasa, umum, ya. Namanya manusia dengan manusia ada kurang cocok, ada clash dan sebagainya. No problem, teman-teman. Yang paling penting adalah selalu respect, selalu hormat pada sponsor Anda. Karena dia bukan dipilih oleh Anda, dia dipilih oleh Tuhan untuk Anda. Ya, jangan sekali-sekali ya ngomongin sponsor, menjelek-jelekkan sponsor. Ya, kalau dia membantu Anda, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Kalau dia belum sempat membantu Anda, terima kasih dia sudah memperkenalkan Anda di Herbalife dan mendaftarkan Anda sebagai member. Selesai. Ya, jadi nggak usah berpikir-pikir yang lain, cukup fokus di sana saja. Ya, kemudian ini sponsor saya, ya, sponsor yang luar biasa, Dr. Komaria Marsa Besi, orang yang membimbing saya program. Kemudian di sampingnya ada Pak Solihin, ya, sponsor saya ini suami istri, masih part timer, ya, millionaire team member, tinggal di Bandung saat ini, bertugas di Rumah Sakit Pusat Paru Nasional di Rotin Sulu, ya, Rumah Sakit Rotin Sulu. Kemudian di sampingnya, ya, ada mentor-mentor kami yang luar biasa, ya. Di situ ada Dr. Amalia Murniati, ya, ada Tehnia dan Udahari, ya. Kemudian ada Dr. Lia Listiawati, ya, orang-orang yang luar biasa yang terus tidak kenal jemu, ya, membimbing, WA, mengingatkan, memberikan masukan, ya. Terima kasih buat seluruh sponsor kami, ya, mudah-mudahan kami bisa mengemban amanah ini, mengembangkannya sebaik mungkin. Oke, selanjutnya. Oke, nah teman-teman, kita akan segera mulai sesi ini. Insya Allah sesinya tidak lama, teman-teman. Saya berharap kita bisa mendapatkan ibroh, manfaat sebanyak-banyaknya dari sesi ini. Ya, teman-teman, apa tujuan hidup kita? Itu dulu yang perlu kita sama-sama renungkan. Apa sebenarnya yang menjadi tujuan hidup kita? Karena ya, hidup ini ibarat labirin. Ya, hidup ini ibarat labirin. Anda akan segera menemukan persimpangan. Anda akan segera berhadapan dengan pilihan-pilihan. Yang paling penting adalah Anda tahu mau kemana. Kita tahu mau kemana, sehingga ketika akhirnya kita bertemu dengan persimpangan, kita bisa melangkah dengan pasti. Kalaupun kita memilih ke kiri lalu salah, kita tinggal memutar balik, teman-teman. Ya, tapi orang yang tidak punya tujuan hidup itu akan gampang mengalami kehidupan. Ya, jadi yang pertama kita harus lakukan adalah pahamin benar tujuan hidup kita ini apa sih, kayak gitu. Ya, slide. Nah, kenapa kita harus punya tujuan hidup? Karena kalau kita hidup tidak punya tujuan, ya hidup kita nggak ada artinya. Teman-teman mungkin udah suka sepak bola gitu ya. Teman-teman bayangkan kalau di lapangan sepak bola itu, ya, semuanya pemain bintang, seperti sekarang di Arab Saudi banyak sekali pemain bintang pindah ke sana, ya, tapi nggak ada gawangnya, nggak ada golnya, ya, sudah pasti permainan itu akan membosankan, ya, tidak indah lagi. Kenapa? Karena para pemain bintang itu hanya akan saling oper, ya, hanya akan saling oper sampai pertandingan selesai. Di mana senangnya? Di mana indahnya? Ya, hidup tapi tidak punya tujuan, itu tidak ada artinya sama sekali, teman-teman. Slide. Tapi kalau kita tambahkan gawang, garis gawang, ya, di lembar permainan ini, ya, maka kita jadi punya goal, punya tujuan. Di saat itulah
sebuah seni hidup, sebuah seni permainan akan diterapkan. Taktik, strategi, kerjasama, target, semuanya akan mulai keluar, teman-teman. Potensi-potensi besar akan dikerahkan, ya, kekompakan akan dibangun, semangat akan dijalin. Jadi hidup yang punya tujuan itu akan berakhir dengan kebahagiaan. Pertanyaannya sekali lagi adalah apa tujuan hidup kita? Ya, oke. Slide berikutnya. Kalau kita ibaratkan kebahagiaan itu adalah gambar ini, ya, gambar ini, kira-kira kita bisa siapa yang ingin punya gambar seperti ini, ya, di kamar tidurnya, yang pengen punya tempat seperti ini ketika dia tidur siang, ya, pemandangannya seperti ini, boleh ketik 1. Teh Nihno, ya, amin. Ya, kita aminkan yang ketik 1, ya. Mbak Kamila, amin, ya. Kak Nurlina juga amin, ya. Oke, Kak Dia juga, ya. Insya Allah, teman-teman, ya, kita akan mencapainya, ya. Kata buku The Secret, ya, apapun yang bisa Anda bayangkan, Anda bisa wujudkan. Tempat apapun yang bisa Anda bayangkan secara detil untuk Anda tuju, Anda akan sampai ke sana. Ya. Jadi kalau tujuannya adalah kebahagiaan, ya, dan kebahagiaan itu kira-kira bentuknya seperti ini salah satunya, Anda akan dapatkan hal ini. Nah, teman-teman, ya, boleh slide. Kebahagiaan itu, ya, kita sadari atau tidak, itu akan tergantung pada 2 faktor. Ya, kebahagiaan itu tergantung pada 2 faktor. Pertama, waktu. Yang kedua, uang. Ya, waktu dan uang. Kenapa? Ya, boleh slide. Ya, karena tanpa keduanya orang bisa bahagia tapi sulit. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang waktu dan uang, ya, maka manusia akan terbagi menjadi 4 golongan, teman-teman. Yuk, kita lihat yuk. Golongan apa saja? Boleh slide? Nah, oke. Yang pertama adalah pengangguran, ya. Pengangguran ini punya waktu, ya, tapi tidak punya uang. Nah, golongan ini, ya, ini juga nggak enak, ya. Pengangguran ini nggak enak. Ya, punya waktu tapi nggak punya uang, ya. Punya banyak ide tapi tidak bisa merealisasikannya. Ini juga sulit untuk bahagia. Ya. Kemudian ada yang kedua, orang-orang yang nggak punya waktu, ya, tapi punya uang. Nah, orang-orang yang seperti ini, ya, juga sulit untuk bahagia, teman-teman. Ada lagi golongan yang ketiga, ya. Golongan yang ketiga ini, ya, contoh orang yang punya waktu, ya, tapi tidak punya waktu tapi punya uang, ya. Ini orang-orang yang profesional, ya, dokter misalnya, ya, pengacara misalnya, ya. Bayangkan mereka sibuk, jadi waktu itu sulit sekali, ya. Dokter praktek spesialis yang ramai banget, ya, uangnya banyak, teman-teman, tapi dia bekerja dari jam 7 pagi, ya, sampai jam 12 malam kadang-kadang, ya, karena harus praktik. Boleh ditanya sama Udasap, ya. Uangnya banyak, tapi waktunya yang sulit. Yang ketiga, ya, adalah golongan orang tidak punya waktu, tidak punya uang. Ada ya golongan seperti itu? Ada, teman-teman. Ya, betul, ya, Udasap, ya. Anak dokter nggak mau jadi dokter, ya. Anak saya dua-duanya nggak mau jadi dokter. Jadi
Golongan yang ketiga, tidak punya waktu, tidak punya uang, ini rombongan karyawan. Ya, mohon izin teman-teman, kalau rombongan ini, ya, rombongan karyawan ini yang pergi pagi, pulang malam, ya, mereka tidak punya waktu karena waktunya tersita, ya, berangkat harus pagi-pagi, pulang kerja juga malam, terutama mereka yang bekerja di kota-kota besar, ya. Uang juga nggak punya, ya, punya gaji tapi gajinya itu nggak bersisa, kadang-kadang harus nombok, ya, itu sama saja kita tidak punya uang, teman-teman, ya, karena tidak ada yang bisa disisihkan. Nah, yang paling enak itu adalah golongan yang keempat. Golongan yang keempat ini punya waktu, punya uang. Siapa golongan keempat ini? Ini adalah pemilik pom bensin, ya, pemilik pabrik pengolahan kelapa sawit, pemilik pabrik pengolahan karet, ya, pemilik tambang-tambang minyak, ya. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang akan punya waktu dan punya uang. Sebab ketika dia liburan, sistem kerjanya tetap berjalan, ya. Ketika seorang pemilik SPBU itu pergi liburan, SPBU-nya tetap jalan, teman-teman. Uang tetap masuk dan menghasilkan. Ya, jadi tidak akan ada masalah. Nah, masalahnya, tantangannya adalah slide. Untuk berada di posisi nomor 4, ya, orang yang punya waktu dan punya uang kayak pemilik SPBU, saat ini Anda perlu modal minimal 12 miliar. Ya, itu pun di luar yang namanya kewajiban untuk membayar pajak, ya, menyediakan ini dan itu, ya, menyewa lahan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tapi ya, di Herbalife slide boleh diklik, kita punya kesempatan untuk punya kebebasan waktu dan punya kebebasan finansial, punya kebebasan keuangan. Kenapa? Karena ini, teman-teman, coba diklik. Nah, ya, karena kita punya goal ini nih, ya, kita mau jadi dan bisa mencapai level presidency member. Ya, ketika kita mencapai level presidency member ini, ya, maka Anda akan punya kebebasan waktu, Anda juga punya kebebasan finansial. Ya, Anda mau berangkat umroh kapan aja, sok bisa pergi umroh. Ya, Anda mau umrohnya sama anak, ya, sama suami, sama istri, sama ibu, sama orang tua, sama bapak, bisa. Ya, kenapa? Karena Anda sudah punya kebebasan waktu dan juga kebebasan finansial. Nah, teman-teman, ya, mungkin ada di benak kita, ya, kata-kata seperti ini. Tapi kan butuh waktu. Ya, tapi kan butuh waktu. Teman-teman, ya, jangankan mau jadi presiden tim, bahkan orang-orang yang membangun SPBU, dia udah ngeluarin 2 miliaran dulu sebelum uang itu mulai mengalir. Dia harus membebaskan lahan dulu, lobi sana sini agar dapat kuota dari Pertamina. Ya, dia harus melakukan banyak hal, menyiapkan banyak hal, baru uangnya mulai mengalir. Ya, jadi ketika kita sedang berjuang untuk menjadi seorang presidency member untuk kebebasan finansial ini, ya wajar saja kalau kita harus mengeluarkan biaya, tenaga, investasi dan sebagainya. Dan ketika proses belajar itu sedang terjadi, ya, kita dibayar. Oke. Slide.
Kenapa kita bisa mendapatkan kebebasan waktu dan kebebasan finansial tadi? Karena di Herbalife Anda akan mendapatkan 4 penghasilan. Ya, Anda bisa melakukan yang namanya retail, Anda bisa melakukan yang namanya wholesale, kita bisa mendapatkan royalti, dan kita juga bisa mendapatkan bonus. Dan kabar baiknya adalah semua ini tidak perlu lobby, ya, tidak perlu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama. Kita hanya perlu fokus pada diri kita sendiri dan orang-orang yang sudah dikirimkan Tuhan sama kita. Ya, jadi kita tidak perlu sibuk melihat pelari di sebelah. Karena pelari di sebelah tidak akan bisa menghambat kita untuk mencapai garis finish. Ya, semua orang di Herbalife akan sampai jadi presiden tim. Demikian para mentor menyampaikan. Dan itu benar. Ya, hanya waktunya saja yang berbeda-beda. Ya, tapi pasti akan sampai. Jadi teman-teman, ya, selama apapun Anda di Herbalife, selama Anda tidak keluar dari lintasan ini, Anda akan sampai. Anda akan jadi Umi Virus berikutnya. Ya, yang penting kita tidak quit, ya, tidak menyerah. Oke, slide. Nah, untuk mencapai keempat pintu penghasilan ini, maka kita harus memiliki minimal 2 sikap ini. Ya, sikap kita sebagai pedagang dan sikap kita sebagai pemimpin. Sikap sebagai pedagang ini kita harus miliki agar kita punya kemampuan untuk melakukan yang namanya retail. Untuk mencontohkan kepada tim kita, para calon builder kita, para calon supervisor kita, bagaimana caranya mendapatkan penghasilan dari jualan. Ya, menjadi seorang pedagang itu profesi yang mulia, teman-teman. Menjadi seorang pedagang berarti kita memberikan solusi bagi masalah orang lain. Ya, pekerjaan menjadi pedagang itu pekerjaan yang dijabani juga, dilakukan juga oleh orang-orang yang mulia. Ya, bahkan 9 dari 10 pintu surga, ya, dari 9 dari 10 pintu rezeki itu dibukakan Allah melalui jalur perdagangan. Ya, bahkan Rasulullah SAW itu adalah seorang pedagang dan pedagang yang jujur. Jadi kalau kita mau mencapai level yang mulia itu, jadilah pedagang yang jujur. Kemudian, karena kita ini bisnis yang membangun dengan manusia, ya, dari manusia ke manusia, maka kita harus belajar menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu sudah diajarkan oleh almarhum Ki Hajar Dewantara, teman-teman. Ya, bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik? Lakukan saja 3 hal yang beliau katakan. Ingarso sungtulodo, ingmadyo mangun karso, tutwuri handayani. Di depan kita memimpin, di tengah kita membangun, di belakang kita mendorong. Memimpin dengan contoh itu kunci. Oke. Teman-teman, boleh di slide berikutnya? Mulailah dengan memperbaiki diri, teman-teman. Ya, mulailah dengan kedisiplinan, karena kedisiplinan inilah yang akan membantu, ya, mewujudkan apapun yang kita inginkan. Teman-teman, ya, seperti halnya naik turun berat badan, itu memerlukan kedisiplinan. Demikian juga dalam bisnis. Ya, sebagai seorang supervisor, ya, harus ingat untuk selalu bekerja sejak awal bulan. Ya, dan jangan pernah nyaman di angka kecil. Oke. Ya, sekarang seorang get team hanya dengan 3.500 VV itu sudah bisa mendapatkan royalti dan bonus penuh. Tapi kalau Anda sudah biasa 5.000, berjuanglah untuk terus konsisten di angka itu. Ya, jadikanlah itu sebagai pendorong Anda, sebagai bahan bakar Anda, sebagai harga diri. Ya, berjuang mencapai titik itu, teman-teman. Ya, dan selalu milikilah sikap malu pada diri sendiri kalau ada tim kita yang angkanya lebih tinggi dan lebih bersemangat dari kita. Ya, malu. Ya, malu. Kalau ada tim kita yang lebih bersemangat, kita harus malu. Jangan sampai, ya, kita yang seharusnya menjadi obor,
justru menjadi masalah. Ya. Kemudian orang yang ingin serius menjadi presiden tim tidak pernah berhenti belajar. Ya, seperti yang diajarkan kepada kita, ya, berkualifikasi training itu harga mati. Ya, manut, sponsor dan mentor garansi sukses. Ya. Kemudian setia dan banggalah di Herbalife. Teman-teman, ya, jangan malu menjadi distributor Herbalife. Ya, jangan malu mengaku kalau ditanya, ya, apa pekerjaan Anda? Jawab, saya distributor Herbalife. Ya, saya distributor Herbalife. Dan ingat, ya, selalu ingat bagaimana kehidupan kita sebelum Herbalife, teman-teman. Bagaimana kita menjaga berat badan, bagaimana kita dulu sering sakit-sakitan, ya. Selalu ingat dari mana kita berasal dan apa yang sudah diberikan oleh nutrisi ini kepada kita dan keluarga kita. Slide. Ingat, kesuksesan berawal dari kedisiplinan terhadap hal-hal yang kecil, teman-teman. Slide. Seorang pemimpin yang baik, ya, itu pantang menyerah. Dan seperti yang saya sudah bilang di awal tadi, teman-teman, percayalah Anda akan sampai ke titik itu. Anda akan sampai ke pin itu. Selama Anda masih berada di lintasan, jangan pedulikan orang lain. Anda tidak perlu bertarung dengan orang lain. Anda hanya perlu bertarung dengan diri Anda di masa lalu. Hanya itu saja, teman-teman. Slide. Di Herbalife, ya, tidak ada yang namanya salah, gagal. Yang ada itu hanyalah Anda belajar atau berhasil. Kalau saat ini Anda belum bisa berkualifikasi, berarti Anda belajar. Kalau Anda bisa lolos kualifikasi, Anda berhasil. Tidak ada yang rugi, teman-teman. Ya, proses itu selalu membawa kebaikan. Slide. Nah, dan selalu ingat kisah ikan salmon ini, teman-teman. Tentu teman-teman sudah pernah mendengar, ya. Ini tidak ada videonya. Teman-teman sudah pernah mendengar ya bahwa dulu nelayan di Jepang ya selalu kesulitan untuk menjual ikan salmon dengan harga tertinggi karena ikan salmonnya ya begitu dibawa ke darat sudah pada mati, harganya turun. Ya, sementara orang Jepang suka makan ikan salmon yang segar, yang sampai di meja chefnya masih hidup. Ya, sebab memang biasanya dimakan dan diolah mentah. Akhirnya para nelayan punya ide untuk membawa gentong air. Ikan salmon yang masuk dalam pancing dimasukkan ke dalam gentong air. Dibawa ke darat, ya, banyak yang hidup tapi sudah megap-megap. Yang mati juga tidak sedikit, walaupun tidak sebanyak saat dibawa tanpa air. Akhirnya seorang nelayan memiliki ide, ya, untuk memasukkan ikan salmon itu ke dalam yang namanya Mungkin Bang Edika sedang ini ya, sinyalnya ya Mbak Ami ya.
Tidak. Halo Teh Nino. Ini Pak MDK-nya keluar Zoom ya? Kayaknya ya. Iya, sepertinya. Iya, sepertinya ininya ya, sinyalnya. Iya, Kita tunggu nggak sebentar. ada. Mungkin silakan tanya jawab dulu, Mbak Ami. Teman-teman yang mau bertanya nanti disiapkan dulu, ditampung sama Mbak Ami. Jadi nanti begitu Pak Edika masuk, lanjutin materi sambil menjawab pertanyaan. Begitu Mbak Ami, dipersilakan. Oke, siap Umi. Teman-teman silakan yang mau bertanya, juga orang penanya dulu. Nanti saya tampung untuk dijawab nanti sama Coach Dika. Silakan teman-teman. Kehidupan manusia sangat tergantung dengan keharmonisan dengan apa yang kita miliki. Langsung untuk cuci tangan atau chat di chat juga enggak apa-apa. Silakan teman-teman buka pertanyaan. Sambil kita menunggu Bang Edika ya. Signalnya. Sambil menunggu. Amin. Mentor, silakan. Kalau Pak Dika masuk, langsung nih ya. Saya stop. Tidak. Ya, menanggapi ini Bang Edika tadi punya nggak punya waktu, punya uang dan nggak punya waktu. Nah, ya kan biasanya kan orang-orang profesional ya, pengacara, dokter seperti kan. Iya, memang banyak juga malah dari keluarga dokter tuh anak-anaknya nggak mau jadi dokter. Karena lihat kehidupan orang tuanya. Jadi kawan-kawan di dalam yang sudah sign up di Herbalife ini adalah apa namanya? Orangnya masuk. Lanjut. Oke, maaf teman-teman ya. Tadi Alhamdulillah. sinyalnya. Oke, ya. Jadi teman-teman, ya, pada akhirnya ya, nelayan di Jepang ini punya ide untuk memasukkan ya anak ikan hiu ke dalam tempat penampungan salmon sehingga ikan-ikan salmon ini kemudian bergerak terus. Kenapa? Karena ada hiu yang dia takuti, ya, sehingga sampainya di darat ikan-ikan ini berada dalam keadaan segar, sehat, dan harganya mahal. Demikian pula hidup, teman-teman. Ya, demikian pula hidup. Ya, jadi kalau Anda punya tantangan, Anda punya cicilan, ya, jadikan itu bukan sebagai batu yang mengganjal hati, bukan menjadi kunci yang menggembok ide, tapi jadikanlah itu sebagai hiu yang mengejar Anda dari belakang, yang membuat pembuluh darah Anda mengalirkan darah dengan cepat dari tungkai ke otak, dari otak ke tungkai, ya, sehingga Anda menjadi lebih agresif, lebih atraktif, lebih bersemangat, ya, lebih fokus.
Karena satu-satunya masalah Anda itu akan Anda selesaikan ketika Anda next level. Ya, demikian. Slide selanjutnya. Dan pahamilah bahwa di masa-masa awal perjuangan membangun sesuatu, ya kita tidak perlu malu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dinilai orang rendah, teman-teman. Rendah versi manusia itu belum tentu rendah di mata Tuhan. Yang rendah di mata Tuhan itu adalah apa-apa yang melanggar perintah-perintahnya. Ya, tapi ya kalau halal legal lakukan, teman-teman. Mental kita perlu dibentuk ya dari situasi yang sangat menguji ketabahan-ketabahan. Ya. Dan itu adalah modal yang sangat penting buat kita agar kita bisa bertumbuh, berkembang dan tangguh. Teman-teman, ya, dulu sekali waktu saya SD ada sebuah novel populer yang pernah saya baca, ya, judulnya Mekar Karena Memar. Ya, teman-teman, jika disikapi dengan tepat, maka semua ujian hidup itu justru akan semakin menguatkan kita. Ingat, ya, ilmu dari para guru silat, pukulan yang tidak mematikanmu, itu akan menguatkan. Jadi bukan berapa kali kita jatuh ketika terpukul, yang penting berapa kali kita bangkit lagi. Slide. Terakhir, teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman menonton sebuah video ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjadi bekal kita, ya, untuk bisa sama-sama berfokus kembali, berjuang kembali, lebih bersemangat, ya. Dan semoga video ini bisa menjadi bakar buat kita semua. Boleh silakan diklik. I want to talk to you today about how your words become your reality. Words are baik. I want to talk to you today about how your words become your reality. Words are like seeds. When you speak something out, you give life to what you're saying. If you continue to say it, eventually that can become a reality. Whether you realize it or not, you are prophesying your future. And this is great when we're saying things like, I'm blessed, I'm strong, I will accomplish my dreams, I'm coming out of debt. That's not just being positive, you are prophesying victory, prophesying success, prophesying new levels. Your life will move in the direction of your words. But too many people go around prophesying just the opposite. I never get any good breaks. I'll never get back in shape. Business is slow. I'll probably get laid off. Flu season is here. I always get it. They don't realize they are prophesying defeat. It's just like they're calling in bad breaks, mediocrity. You are planting seeds when you talk. At some point, you're going to eat that fruit. My challenge is make sure you're planting the right kind of seeds. If you want apples, you have to sow apple seeds. If you want oranges, you can't plant cactus seeds, poison ivy seeds, mushroom seeds. You're going to reap fruit from the exact seeds that you've been sowing. In other words, you can't talk negative and expect to live a positive life. You can't talk defeat and expect to have victory. You can't talk lack, not enough, can't afford it, never get ahead, and expect to have abundance. If you have a poor mouth, you're going to have a poor life. If you don't like what you're seeing, start sowing some different seeds. Well, let me give you the right seeds. God is restoring health back unto me. This sickness didn't come to stay, it came to pass. I'm getting better and better every day.
You keep sowing those seeds, and eventually you'll eat that fruit. Health, wholeness, victory. Instead of saying, I'll never get out of debt. I'll never rise any higher. No, I will lend and not borrow. Whatever I touch prospers and succeeds. I'm coming into overflow, into more than enough. Start sowing seeds of increase, seeds of abundance. No more, I'll never accomplish my dreams. No, I have the favor of God. Blessings are chasing me down. The right people are searching me out. New opportunities, new levels are in my future. If you keep talking like that, you'll reap a harvest of good things. Many people don't realize with their words, they're cursing their future. Every time you say, I never get any good breaks, you just cursed your life. I'll never be able to afford that nice house. I'll never break this addiction. I'll never meet the right person. No, stop cursing your future. Sometimes the enemy doesn't have to defeat us. We defeat ourselves. Pay attention to what you're saying. Are you blessing your life or are you cursing? I had a classmate in high school that was always very negative. Every time I asked him what was going on, he had this standard answer. He would always Oke, baik teman-teman. Videonya tadi sangat bagus ya. Mungkin nanti teman-teman bisa tonton sampai selesai ya. Inti dari video itu adalah selalu awali hari kita dengan apa yang kita inginkan. Selalu ucapkan apa yang kita inginkan, selalu pikirkan hanya apa yang kita inginkan. Jangan memikirkan sekalipun apa yang tidak kita inginkan. Itu saja, sekian, terima kasih. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Coach Ami. Wah, keren sekali, Coach Dika. Terima kasih. Luar biasa materi hari ini. Silahkan masuk ke sesi tanya jawab. Tadi udah pas waktu terpental tadi ada mentor dokter Syaf, dia silahkan dilanjut dokter tadi bertanya dan yang lain silahkan menyiapkan pertanyaannya. Terima kasih dokter, silahkan. Ini mentor Dika yang pernyataan bahwa banyak orang yang punya uang tapi nggak punya waktu. Nah, termasuk tadi contohnya pengacara, dokter, gitu ya. Ya memang sebagian anak dokter itu nggak ada yang mau jadi dokter. Saya nggak satupun, saya pernah sampai nggak ada satupun yang mau jadi dokter. Jadi cuma saya menguatkan aja ya. Herbalife ini sebenarnya sangat penampilannya sangat pantas lah kita berjuang. Sambil berjuang sambil membangun, kita tetap bisa meraih hasil. Ya. Kalau bisnis lain keluar uang dulu belum bisa kita ngambil hasilnya sebelum dia jalan, tapi uangnya banyak investasinya. Ini sambil jalan kita bisa investasi gratis, makan gratis kan, walaupun penghasilan kecil-kecil gitu kan. Jadi teman-teman yang bukan keluarga konglomerat, ya inilah jalan kita. Jadi itu aja, Bos Dika. Tadi karena sinyal. Oke, lanjut. Suaranya belum, Bos Dika. Pasal juga ya, mengerjakan Herbalife juga dengan Nungguin ya, aku bilang. terima kasih udah. Saya mungkin tutup aja kameranya ya, sinyalnya sedang kurang bagus. Silakan dilanjut, Mbak Coach Ami.
Gimana Pak Edika untuk ditanggapi dokter Syaf? Lanjut. Itu bibir. Ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Dokter Syaf tadi, suara saya kedengaran? Jelas. Dengaran ya. Jadi kalau saya berkaca dari Dokter Syaf gitu ya, beliau ini bukan dokter biasa, beliau ini pengusaha. Ya, pengusaha yang kalibernya nasional sesungguhnya gitu ya. Kemudian beliau juga seorang dokter spesialis ya. Kalau teman-teman perlu tahu ya, dokter itu ada dua spesialis itu. Dokter yang pegang alat sama dokter yang tidak pegang alat. Beliau ini dokter bedah loh. Dokter yang pegang alat itu penghasilannya luar biasa. Tapi karena beliau ingin membangun sebuah masa depan yang luar biasa ya untuk anak-anaknya, ya untuk masa depannya, maka beliau fokus serius mengerjakan. Dalam prosesnya tentu ada naik turun, tapi seperti disampaikan oleh Dr. Syaf tadi, bayangkan ada sebuah bisnis yang ketika kita sedang membangun tokonya, membangun fondasinya, kita udah dapat untung. Ya, bayangkan kalau kita seorang kontraktor, ketika kita sedang membangun sebuah proyek, itu yang ada uang keluar terus, nggak ada uang masuk. Tapi di Herbalife, ketika kita sedang membangun kerajaan kita tetap dapat untung loh. Kita dibayar royalti loh. Kita jalan-jalan loh. Kita vacation loh. Ya, nah itu yang akan kita perjuangkan teman-teman. Ya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan semakin menguatkan. Silakan Mbak Ami, apakah ada lagi? Oke, ada satu pertanyaan lagi. Silakan, masih ada waktunya. Dokter Syaf ini seorang dokter dan juga seorang pengusaha ya dok ya. Oke teman-teman yang iya kan pada waktu sebelum sebelum ini pensiun sudah mempersiapkan bisnis yang lain kayak gitu. Oke. Teman-teman silakan yang lain, masih ada waktu. Kita sampai jam 12 lebih 10 menit. Ada lagi kah pertanyaan? Ayo. Satu penanya lagi atau lebih juga boleh. Kalau yang bertiga udah suka. Yo, tunjuk tangan atau mungkin di chat juga boleh. Silakan. Udahan Yang tutup kamera juga ya rupanya. Ya mungkin sinyalnya lagi pada banyak yang belum bagus ya, no problem. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya Heri bisa lanjutkan dengan agenda berikutnya. Kita lanjut ya Pak Edika ya. Oke, next. Terima kasih dokter. Oke, sebagai penghargaan dari Fokus Group Institut 37, mohon diterima piagam penghargaannya Coach Tika. Semoga sharingnya membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kita ucapkan terima kasih bersama-sama dengan Coach Tika dengan ucapan terima kasih Coach Tika. Kami doakan tahun ini naik level millionaire team. Oke, bersama-sama. 1, 2, 3. Silakan open. Terima kasih Coach Tika. Semuanya doa yang sama dulu. Oke, saya akan menyimpulkan dan yang tadi saya catat
dari materi yang luar biasa siang ini. Yang pertama, perkuat why kita, gali terus why kita sehingga kita tahu tujuan hidup kita. Jadi pada saat kita ada di persimpangan, kita memilih jalan yang salah pada waktu itu, kita bisa putar arah untuk ke tujuan yang, karena kita punya tujuan yang sudah jelas seperti itu. Dan semua masalah akan terselesaikan, semua tantangan, rintangan akan terselesaikan dengan naik level. Yeay. Oke, karena tadi kita memulainya dengan berdoa, kita menutupnya dengan doa. Terima kasih. Kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa tak pernah selesai. Last 5 minutes. Nah, ini ada tugas kita aktivitas lead. Jadi kita tinggal memilih seberapa kecepatan kita. Mau cepat 3 leads per hari, lebih cepat 5 leads, dan paling cepat 10 leads. Silahkan, nanti ada rekognisi untuk page of leads di akhir periode. Periode ini tanggal 10 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023. Di kelompoknya masing-masing. Nah, target fokus grup institut. 1, one day, one closing. 2, customer baru setiap pekan. Yang ketiga, ajak 3 tamu ke HOM. Yang keempat, ajak 5 member non-supervisor ke STS. Cetak 2 MAP, 100 volume poin tiap bulan, dan cetak 1 SC tiap bulan. Next. Nah, PR untuk modul B, silahkan diisi untuk mengenal diri. Ya, nanti dikirimkan ke TL-nya atau di grup, silahkan diisi dulu. Next. Nah, agenda fokus grup 37 berikutnya, materi atau sesi ketiga pada tanggal 6 September 2023. Next. Nah, jamnya sesuai dengan modul masing-masing. Boleh membawa tamu icip-icip untuk didaftarkan sebagai tamu icip-icip dengan YouTube. Next. Nah, ada skin party ini sebagai ekstrakurikulernya. Wih, kayak anak sekolah ya, ekstrakurikuler. Semua TL-WTL untuk menginfokan ke pesertanya Rabu tanggal 30 Agustus nanti untuk mempersiapkan skin basicnya. Kemudian ada QS training juga di hari yang sama. Silahkan teman-teman membawa tamu sebanyak-banyaknya. Kita promosikan semua ya. Ada skin party juga bisa mengundang tamu supaya kita bisa closing skin. Next. Terima kasih, acara kita hari ini sudah selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam membawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ami, terima kasih Pak Edika. Barakallah teman-teman. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ami. Terima kasih.